Penonton podcast Kominfo Kota Palopo di mana saja berada, senang sekali kita ketemu lagi. Dan saat ini kita akan berbincang berkaitan dengan dunia perguruan tinggi, yaitu peranan Universitas Andi Djema Palopo dalam membangun Palopo. Kita tahu bersama bahwa perguruan tinggi adalah wahana lahirnya calon-calon pemimpin bangsa, pemimpin daerah, dan juga merupakan kajian-kajian pembangunan. Nah, kita ingin tahu sebenarnya sejauh mana Universitas Andi Djema Palopo ini berkontribusi untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk pembangunan Palopo dan negara ini. Dan telah hadir bersama saya di studio podcast Kominfo Kota Palopo, yaitu Dr. Insinyur Anas Boceng MSI selaku Rektor Universitas Andi Djema Palopo. Ya, selamat berjumpa nih Pak. Dibuka aja Pak, dibuka. Ya, makasih Pak, makasih. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya melihat Universitas Andi Djema sekarang lagi sibuk ya dengan berbagai kegiatan kajian untuk Palopo dan bangsa ini Pak ya. Iya. Ya, namanya manajemen baru Pak. Gitu Pak ya. Gitu, ya. Iya, dan ya kita tahu bersama bahwa sumber daya manusia daripada Universitas Andi Djema Palopo ini kan sudah tersebar di mana-mana Pak ya. Ini merupakan bagian kita sebagai warga Palopo bahwa SDM-SDM-nya diakui oleh seluruh Sulawesi dan Indonesia Pak. Dan kedepannya lebih lagi berkontribusi. Insya Allah. Baik, Pak Anas bicara soal keberadaan Universitas Andi Djema Palopo. Apa sih yang mendasari sehingga harus hadir di Palopo ini? Silakan Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Jadi memang Universitas Andi Djema Palopo ini adalah merupakan universitas yang cukup tua juga di Kota Palopo ya. Untuk kapasitas suatu perguruan tinggi yang bernama universitas. Ya. Jadi dulu itu sejarah awalnya Pak ini itu diawali dari bincang-bincang tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh pendidik kita. Waktu itu ada Pak Prof Mansur Ramli ya, ada Pak Prof Rahman Mapangaja almarhum, ada Pak Prof Ais Ahmad dan lain sebagainya. Itu bincang-bincang bersama dengan Bupati dulu waktu itu Pak. Tahun berapa ya kurang lebih itu Pak? Itu tahun 95-96 mulai bincang-bincang itu Pak. Berarti ini pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Kota Palopo. Luar biasa Pak. Ya, bincang-bincang bersama dengan Bupati waktu itu ya, yaitu Pak Haim Yunus Bandu. Ya. Sekarang masih hidup ya Pak Haim Yunus Bandu ya. Hanya kondisi kesehatan yang agak terganggu ya. Jadi mereka bincang-bincang ya, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan. Ini kan Palopo ini jauh dari Makassar Pak. Iya. Jauh kurang lebih 400 kilometer itu kan. Bukan hanya Palopo Pak. Ya. Kabupaten yang lain juga kan. Luraya itu Pak. Iya, Di wilayah Luraya itu kurang lebih kita ambil rata-rata 400 kilometer ya. Iya. Jadi mereka setelah bincang-bincang bersama dengan Opudatu waktu itu ya. Opudatu kita libatkan. Kenapa? Karena ini ada nama yang mau diangkat. Ya, Andi Djema itu. Yang kita kenal ya, dan seluruh Wijatoluwu ya, di mana saja berada tahu bahwa Andi Djema itu adalah Raja Lu ya. Ya, jadi Raja Lu sehingga waktu itu bagaimanapun juga kedatuan Lu ini harus kita dudukkan bersama-sama untuk bercerita ya, bincang-bincang kira-kira seperti apa ini yang mau dilakukan dalam rangka mendekatkan masyarakat terhadap pendidikan itu. Ya, dan juga mempersiapkan masyarakat untuk lahirnya sumber daya manusia yang utama dalam rangka peningkatan kualitas SDM Tanah Lu waktu itu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah semua ada di mana-mana itu Pak ya. Semua Pak. Iya. Dan sedikit Pak ya. Unanda ini, Universitas Andi Djema ini secara formal ya, itu mulai beroperasi pada tahun 1997 Pak. Ya, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu ya. Nah, akhirnya dari perbincangan itu disepakatilah waktu itu Pak ya. Disepakati untuk membentuk yayasan dulu Pak. Ya. Wadahnya dulu ya selaku penyelenggara.
Kan tidak bisa kalau tidak ada penyelenggara, Pak, dalam bentuk yayasan. Iya. Waktu itu ketuanya langsung Pak Bupati, Pak. Luar biasa Bupati ya. Luwu. Iya, Ya. iya. Kemudian ketua harian itu Pak Prof Mansur Ramli, ya. Di mana kita ketahui Wijatulu yang luar biasa juga, ya. Pernah jadi ketua kerukunan keluarga Luwu Raya juga, ya. Kemudian pernah jadi kepala badan penelitian, ya, Departemen Pendidikan, ya, Balitbang. Kemudian pernah menjadi kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang luar biasa, ya, kontribusi yang diberikan terhadap kemajuan pendidikan, ya, khususnya di Tanah Luwu ini, Pak, ini, ya. Dan alhamdulillah waktu itu disepakati cara bersama-sama, ya, untuk mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Andi Jema di Palu. Luar biasa sekali, Pak. Baik penonton, kalau bicara soal sumber daya manusia di Palopo, di Sulawesi dan di Indonesia, itu kan membutuhkan berbagai keterampilan ataupun keahlian. Kita ingin tahu sebenarnya jurusan apa saja yang ada di sini. Alhamdulillah kalau kita di Universitas Andi Jema di awal pembukaannya itu, Pak, sebagai persyaratan suatu universitas, beda kalau institusi atau akademisi, ya. Untuk universitas persyaratannya itu minimal 5 fakultas, Pak. Eksakta dengan non eksakta. Sehingga waktu itu kita pilih 5 fakultas di awalnya. Ada fakultas pertanian, ada fakultas perikanan, fakultas kehutanan, kemudian fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, kemudian ada fakultas ekonomi dengan program studi pertanian ada 2, Pak. Ya, pertama ada program studi agroteknologi dan yang kedua ada program studi agribisnis. Kemudian di fakultas perikanan ada 1 program studi, ya, program studi budidaya, ya, perikanan. Kemudian di kehutanan ada manajemen kehutanan. Kemudian di Sospol ada 1. Jadi ya, kayaknya lengkap semua ini. lengkap, Pak, lengkap. Ini di awalnya, di awalnya, ya. Kemudian di fakultas ekonomi ada 2, Pak. Kita buka waktu itu studi pembangunan dan program studi manajemen. Dalam perkembangannya setelah kita melihat, ternyata masyarakat Tanah Luwu ini masih sangat membutuhkan bidang-bidang yang lain, bukan hanya bidang yang kita sudah tentukan itu. Akhirnya dari pergantian rektor ke rektor dari waktu ke waktu, ya, akhirnya kita bentuk lagi namanya fakultas teknik. Fakultas teknik, Pak. Kenapa fakultas teknik? Karena di Tanah Luwu ini, ya, ada banyak tambang-tambang kita, ada proyek-proyek, ya, sumber daya alam, jalanan yang sering rusak dan sebagainya, irigasi dan sebagainya, di mana kesemuanya itu membutuhkan SDM yang handal, Pak. Ya. Sehingga kita buka fakultas teknik waktu itu dengan program studi. Masuk lagi nih calon-calon. Ada 2 program studi teknik sipil, Pak. Ya, teknik sipil, masalah jalan dan sebagainya, ya, jembatan dan irigasi, semua masuk ke situ, ya. Termasuk teknologi informatika. Jadi ada teknik informatika kita. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Andi Jema menyediakan semuanya itu. Disiapkan, ya. Sumber daya manusia. Terakhir, tidak sampai di situ, Pak. 6. Beberapa tahun kemudian, ya, kemudian kita dirikan lagi 1 fakultas yang baru, yaitu Fakultas Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Hukum ada pidana, ada perdata, ya, dan sebagainya. Nah, ini semua dalam rangka merespon keinginan daripada masyarakat dan kita, melihat situasi yang perlu disikapi. Betul, Pak. Ini kan di Tanah Luwu kan banyak kasus yang harus diselesaikan. Betul. Tidak mungkin harus ke Makassar semua. Kasihan masyarakat, membutuhkan biaya yang begitu besar. Hadir Universitas Andi Jema untuk melayani itu semua, Pak. Memberikan kesempatan kepada putra-putri kita. Mari bersama-sama kita. Ini ada Universitas Andi Jema Palopo. Mari manfaatkan. Ya. Baik penonton, bicara soal kepercayaan publik, ya, terhadap Universitas Andi Jema itu adalah akreditasi. Karena biasanya kalau mau mendaftar itu
mana akreditasi Iya. perguruan tinggi dan nah ini bagaimana ini? Alhamdulillah Pak. Jadi di dalam perjalanannya ya Universitas Andi Jema dalam kaitannya dengan penilaian kualitas Iya, iya. dan pengakuan dari pemerintah. Akreditasi itu adalah pengakuan pemerintah terhadap kualitas suatu perguruan tinggi Pak. Apakah institusinya, apakah program studinya. Iya, iya. Alhamdulillah kita di Universitas Andi Jema Palopo itu akreditasi institusi sudah akreditasi nilai B Pak. Ya. Jadi setingkat lagi kita akan menuju ke akreditasi A. Iya. Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya kita bisa wujudkan termasuk program-program studi kita. Dan Ya. calon mahasiswa dan alumni sudah diurus sama Ya. Jadi sekarang Iya. Pak ini kita sudah lakukan kegiatan sosialisasi ya iya, iya. ke masyarakat terkait dengan keberadaan Universitas Andi Jema Palopo ini. Ya. Dan Pak Anas kalau bicara soal tadi Bapak bilang kalau adik-adik kita, anak-anak kita harus ke Makassar, kasihan Pak ya. Belum mungkin penginapan, transportasinya, tetapi di sini barangkali sambil bisa bantu orang Wah, tuanya. bisa Pak, bisa. Iya. Ya, apalagi dengan program oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sekarang Pak luar biasa Pak. Ya, jadi sekarang orang bisa kuliah, ya, tidak perlu ke kampus. Ya, cukup di rumah sambil kerja sambil kuliah, mengatur waktu. Kita Apalagi bisa masa tuh, pandemi nih, Pak, ya? Masa pandemi Pak. Jadi sistem kuliahnya kita adalah sistem daring Pak. Ya, Iya, iya. daring. Jadi menggunakan program Zoom saja, Iya. itu kan. Yang penting jaringan internet tersedia dan sebagainya. Dan saya kira masalah internet jaringan hampir seluruh Indonesia sudah terjangkau. Sudah merata. Pak. Sudah merata Pak ya. Kita terima kasih Iya. ya kepada pemerintah yang Pak, luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi tidak perlu masyarakat ragu bahwa kita ini uang kurang, transportnya apa dan masyarakat bisa sambil Menggunakan fasilitas sambil itu kerja ya. sambil kuliah di rumahnya di tempat kerjanya bisa diatur. Kita akan menyediakan waktu-waktu apakah hari Sabtu atau hari Minggu Pak. Ya. Kesepakatan perguruan Kesepakatan perguruan agar supaya apa pekerjaan bisa jalan tanpa mengganggu pendidikan jalan. pendidikan jalan juga. Itu kan. Gitu. Baik, Pak Anas bicara soal tenaga-tenaga pengajar, dosen. Nah ini bagaimana? Ini kan orang juga, wah ini bagaimana ini tenaga pengajarnya nih? Berkualifikasi atau Ya. tidak? Silakan. Jadi salah satu faktor yang memang harus kita perhatikan Iya. ya, kita harus adakan adalah terkait sumber daya manusia tenaga pengajar kita Pak. Ya. Dan memang di mana-mana seluruh Indonesia khususnya kita di Andi Jema persyaratan itu ya untuk tenaga pengajar kita minimal S2 Pak, magister itu. Ya. Iya, minimal. Nah, minimal S2 ya. Sekarang ini yang S2 kita upayakan untuk kita studi lanjutkan mereka untuk ke jenjang S3 Ya. untuk program doktor. Untuk meningkatkan kualitas. Ya, untuk meningkatkan kualitas. Iya, Pak. iya. Dan kita berharap mudah-mudahan ya di masa amanah saya sampai 2026 ini kita bisa mencapai 60% daripada tenaga pengajar kita minimal 60% itu sudah doktor. Iya. Ya, Luar sehingga ya luar biasa dia dengan harapan mereka memiliki pengetahuan wawasan untuk ditransfer Karena ini mencetak sumber daya manusia yang Cetak, berkualitas. iya, betul. Pengajarnya berkualitas juga ya sesuai dengan kualifikasi. Jadi anak-anak kita harus kita tingkatkan, Iya. berikan pengetahuan wawasan, pengalaman ya Iya. melalui tenaga-tenaga pengajar kita yang berkualifikasi, Pak. Iya. Itu kan? Ya, dan memang tidak sembarangan, Pak. Iya. Ya, saya selalu sampaikan ke masyarakat ya bahwa Unanda ini bukan milik siapa-siapa. Tetapi milik Wijatolu, masyarakat Tanah Luwu, termasuk pemerintahnya di dalam selaku pendiri, Pak. Iya, iya. Ya. Saya baru-baru kita adakan roadshow ya untuk penyamaan persepsi kepada pemerintah kabupaten kota terhadap Unanda itu. Seperti apa itu Unanda? Saya sampaikan, Unanda ini adalah milik kita bersama, Pak. Dan pemerintah kabupaten kota ya selaku pendiri tentu mari kita bersama-sama jangan ditinggalkan. Mari kita Unanda. membesarkan. Besarkan Unanda itu ya. Baik, Pak Anas, aduh menarik sekali nih. Ternyata Unanda ini sudah punya kiprah dan kerjasama yang luas dan luar biasa. Iya. Yang saya ingin tanya Pak, sejauh mana ini kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah, kemudian juga dengan swasta dan juga pusat. Ini kan ada kepedulian ya kepada mahasiswa mungkin yang kurang mampu atau yang berprestasi, apakah
ini mendapat perhatian dari Unanda dan pemerintah. Bagaimana sih? Ya. Silakan. Alhamdulillah ya, perhatian pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota ya terhadap Unanda luar biasa, ya. Itu bisa kita lihat dari pemberian bantuan berupa beasiswa, ya, bantuan-bantuan pembangunan gedung-gedung kita, ya. Pemerintah kabupaten kota juga menyekolahkan kita punya tenaga-tenaga dosen, Pak, ya, untuk dari jenjang S2 sampai ke S3 itu. Itu yang dilakukan. Karena itu memang Unanda tidak bisa hidup di kesendirian, Pak. Tidak bisa. Harus ada mitra, ya. Harus bermitra, harus ada kerjasama, ya. Pada berbagai aspek, pada berbagai pihak. Apakah itu pemerintah, swasta, dan sebagainya. Makanya di manajemen yang baru kami ini, kita akan menambah satu wakil rektor, Pak. Ada satu Karena wakil begitu kompleksnya. ya. Jadi ada wakil rektor 4 khusus membidangi kerjasama dan inovasi. Ya. Beliau yang akan melihat kondisi siapa lagi yang harus kita temani bekerja sama ini, ya. Untuk apa? Untuk membesarkan Unanda. Demi siapa? Demi SDM kita, demi anak-anak kita, demi masyarakat kita. Ya, itu harapan kita, Pak. Ya. Pak Anas, kalau bicara soal mahasiswa ini dari mana saja nih? Saya lihat ini dari berbagai kabupaten, bahkan dari provinsi lain ada di sini. Alhamdulillah, luar biasa kalau asal usul daripada mahasiswa Universitas Andi Jema itu, Pak. Ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, ya? Sabang sampai Merauke. Walaupun memang jumlah yang lebih dominan adalah masyarakat kita yang berada di Tanah Luwu. Dari Irian juga ada, Pak. Ya, ini kebetulan ini kan siaran kita ini dinonton juga nih dari seluruh masyarakat Sabang Merauke, ya. Jadi selamat ya menonton semua, ya. Universitas Unanda dengan senang hati menerima calon-calon mahasiswa sumber daya manusia yang ingin ditingkatkan kualitasnya di Universitas Unanda. Pokoknya kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, di tanah air, di mana saja berada, ya, khususnya Tanah Luwu dan sekitarnya, saya kira, ya, Indonesia Timur, ya, regionalnya gitu, ya. Unanda membuka diri menunggu kedatangan dan kehadiran daripada putra-putri kita untuk menimba ilmu di Unanda. Para pengajarnya siap untuk membagi ilmu, ya, mentransfer ilmu kepada mereka. Baik, Pak Anas, bicara soal perubahan sekarang ini kan begitu cepat, apalagi dengan adanya era 4.0. Nah, ini mahasiswa dan juga mempersiapkan masyarakat itu kan perlu dengan cepat. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, silakan. Nah, seperti itulah yang terjadi. Artinya perkembangan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan itu begitu cepatnya. Pengembangan teknologi begitu cepatnya. Sehingga kalau kita tidak mengikuti, ikut arus seperti itu, kita akan tertinggal. Jadi sekarang Unanda berlari. Berlari, bukan berlari, loncat, lari. Jadi berbagai kegiatan nasional Unanda ikut terus, ya. Ini barusan saya buka acara, seminar nasional dan musyawarah kerja Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian seluruh Indonesia, di Saukotai, masih berlangsung acara, hanya karena ada jadwal untuk podcast di sini, kita harus ke sini lagi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Universitas Andi Jema Palopo. Ini saya mendengarnya, saya berbahagia sekali, Pak, ya, bahwa perguruan tinggi di Sulawesi umumnya, tapi khususnya Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di Palopo, ternyata ada yang menjadi pilihan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, harapan Bapak ini kepada semua pihak, tadi Bapak bilang bahwa Universitas Andi Jema ini adalah milik kita. Mari kita besarkan, mari kita sama-sama belajar di sana dan membuat Universitas Andi Jema ini maju. Harapan Bapak ini kepada masyarakat, silakan, Pak. Inilah harapan kita jadi selaku Rektor Universitas Andi Jema ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, di Indonesia Timur, khususnya di wilayah Tanah Luwu, mulai dari Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo sampai ke Luwu dan sekitarnya, termasuk Tanah Toraja, Makale, Enreka, Siwa, Sakira, termasuk Kolaka Utara, kita berharap, mari kita bersama-sama membesarkan Universitas Andi Jema dengan menghadirkan dan mendatangkan putra-putri kita
untuk menuntut ilmu ya di Universitas Andi Jema. Untuk bidang-bidang tertentu silakan Bapak Ibu bisa memilih. Ada fakultas pertanian, ada fakultas perikanan, ada fakultas kehutanan, ada fakultas ekonomi, fakultas sospol, kemudian fakultas teknik ya. Semuanya ini ya kita harapkan anak-anakku semua ya bisa memilih yang mana yang tepat, yang mana yang cocok ya, sesuaikan dengan apa cita-cita dan harapan daripada putra-putri kita nantinya ya. Unanda terbuka untuk itu dan kita disupport dan didukung penuh oleh pemerintah kabupaten kota ya. Kenapa? Karena Unanda ini adalah pendirinya ya. Sejarah mencatat bahwa Unanda ini didirikan oleh pemerintah Kabupaten Lu waktu itu. Sekarang ini administrasi kita, pemerintahan kita terdiri menjadi 4 bagian. Ada Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo dan Kabupaten Luwu yang kesemuanya secara bersama-sama menyatukan pandangannya, harapannya untuk kita bersama-sama membesarkan Universitas Andi Jema Palopo yang kita cintai ya. Iya. Ya. Luar biasa Itu ini. harapan kita. Luar biasa. Ya. Jadi mari Pak ya. Ya. Unanda terbuka Terbuka untuk masyarakat siapa kita. saja. Untuk siapa Dari Sabang, saja. Ya. Merauke. Ada peluang yang lebih lagi ya. Iya. Unanda juga ya. Tentu dengan berbagai upaya dan usaha yang dilakukan ya untuk mendatangkan beasiswa ya baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota ya untuk dimanfaatkan oleh putra-putri kita Pak ya. Jadi mereka bisa kuliah secara gratis karena ada beasiswa ya. Walaupun memang tidak semua Ada penilaian, ada penilaian ya. Dan itu terbuka Pak. Iya. Setiap tahun Pak, ratusan itu Iya. ya. Oke. Alhamdulillah. Baik, penonton di mana saja berada, aduh, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanya, tapi waktu kita terbatas dan ya kemungkinan nanti Pak Anas kalau punya waktu kita bisa ngobrol lagi tentang Unanda, Universitas Andi Jema sebagai pelopor pembangunan di Kota Palopo secara khusus dan umumnya secara nasional ya. Kapan saja kita siap. Yang penting Unanda lebih baik dan lebih maju. Baik. Baik, terima kasih penonton. Hingga di sini jumpa kita dalam acara podcast Kominfo Kota Palopo. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.